dua, tiga. Ya, saudara-saudara, kami mohon maaf ada sedikit gangguan dalam jaringan wifi kami. Seperti itulah faktanya kehidupan iman sering diinterupsi oleh sesuatu. Tapi kita jangan pernah menyerah. Jangan pernah give up. Kenapa? Karena perjuangan yang sedang kita kerjakan ini, di ujung dari garis finish itu, ada tangan Yesus yang sedang menanti kita. Ada Yesus yang sedang menanti di ujung perjalanan kita. Nah, saudara-saudara, saya ulangi bahwa iman yang kita miliki sekarang, sesuai dengan istilah Yunaninya pistis atau pisteuo. Saya mohon maaf, ini saya sering menggunakan istilah Yunani bukan dalam rangka memberitahu bahwa ini pendeta gembala ini tahu bahasa Yunani atau pengen kasih tahu orang bahwa saya tahu. Tidak, saudara, bukan dalam motivasi itu. Karena saya punya pemikiran begini. Ada orang memberi definisi, kemudian ia tidak memiliki akses referensi atau basic, atau dia tidak memiliki sumber yang bisa diakses oleh banyak orang, sehingga arti atau pemaknaan itu bisa saja subjektif. Nah, apabila kita melihat Alkitab, Perjanjian Baru terutama, maka makna yang paling dekat dengan makna yang diilhamkan oleh Roh Kudus sudah pasti bahasa aslinya. Dan bahasa asli di Perjanjian Baru adalah Yunani. Sehingga saya sering ke sana, bukan dalam rangka memberitahu bahwa saya lebih tahu dari orang lain, tidak ya. Saya tidak dalam rangka memberitahu bahwa saya tahu, tidak. Saya pengen supaya apa yang saya sampaikan tidak sembarang bicara, tidak sembarang ngomong, tidak sembarang teori, dan tidak sembarang memberi penerangan tanpa ada dasar. Sehingga apabila ada orang yang pengen menanyakan keaslian dari penjelasan saya, mudah, karena kata Yunani memiliki nomor strong dan bisa dibuka sendiri. Dan saudara teliti apakah yang saya ajar ini ajaran benar atau ajaran yang menyimpang atau teori saya sendiri. Oke, kita tinggalkan itu. Jadi iman dalam kaitan yang sedang kita miliki sekarang, kaitannya tidak boleh dikaitkan atau disambungkan atau didasarkan kepada sesuatu yang lain selain kepada Yesus, ya, selain kepada Yesus. Dan saya percaya saudara-saudara, dasar iman yang sejati adalah kepada Yesus. Ya, saya mohon semua konsentrasi saja, semua kendala diabaikan. Konsentrasi kepada firman. Iman sejati adalah segala sesuatu yang berdasar kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Ada iman yang bukan iman yang sejati, yaitu iman yang bicara iman secara psikologis. Sudah saya jelaskan ketika kita bicara tentang Petrus. Saya kuat, saya bisa. Tetapi kalau tidak dikaitkan dengan Yesus, itu iman secara psikologis. Saya bisa, saya hebat. Kalau saudara ini hanya sebuah percaya diri tanpa Yesus, ini adalah confidence humanisme. Percaya diri yang bersifat humanisme, di mana titik tolaknya adalah potensi diri, bukan Yesusnya yang dalam kita. Titik tolak iman kita bukan berdasarkan percaya diri psikologis, percaya diri humanisme, karena humanisme itu adalah satu aliran, ya, orang yang membangun segala sesuatu, membangun pemahaman berdasarkan pusatnya adalah manusia. Sehingga muncul yang namanya rasionalisme. Rasionalisme adalah kepercayaan diri berdasarkan kemampuan otak. Kalau saya tahu itu benar, maka saya yakin. Dan apabila itu tidak masuk akal, saya tidak yakin. Nah, itu adalah kepercayaan rasionalisme. Hati-hati, Kristen bisa dijangkiti oleh pemikiran rasionalisme yang kemudian dikenal dengan liberalisme. Itu adalah pemikiran bebas, yang artinya menempatkan Allah dalam kerangkeng logika. Apa yang masuk akal saya percaya, apa yang tidak masuk akal saya tidak percaya. Bukan iman ini yang ada pada kita, bukan iman ini yang saudara dan saya harus pegang. Karena iman kita pegang berdasarkan Yesus, berdasarkan kemampuan, berdasarkan siapa Yesus dan apa yang mampu dia lakukan. Saya percaya bagi Allah, bagi Yesus tak ada yang mustahil. Ini iman, haleluya. Bagi Tuhan Yesus yang ada dalam saya, tak ada yang sukar. Itu iman.
Tapi sekedar berkata, saya bisa, saya mampu, dan kemudian tanpa dikaitkan dengan Yesus, itu bukan iman. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin membagikan prinsip daripada iman yang sejati. Kalau saudara perhatikan, beberapa orang bilang, ada yang mengatakan saya tidak perlu beriman. Ya, yang penting saya tahu Tuhan. Saudara, iman itu penting. Katakan bersama saya, iman itu penting. Sekali lagi, iman itu penting. Jadi orang dibaptis tanpa iman itu tidak akan ada gunanya. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis. Tapi tanpa iman, iman ini yang akan membuka pintu anugerah. Iman ini yang akan menjadi saluran kasih karunia. Oke, prinsip kerajaan Allah soal iman, mari kita baca. Supaya kita tahu, wah saya ini ternyata kalau tidak punya iman, saya bermasalah. Halo jemaat, saudara-saudara yang mendengarkan mengikuti live stream ini, kalau kita punya iman dengan tidak punya iman, apakah sama saja? Kalau saya beriman dengan dia tidak beriman pada Yesus ya sebagai inti, pada Yesus, apakah sama saja? Supaya orang jangan sembarangan, kamu beriman, saya tidak beriman kan no problem. Ya agamamu, agamaku, dan imanmu, imanku. Saudara, saya ingin tunjukkan bahwa iman itu di dalam Alkitab dijelaskan prinsipnya sangat jelas. Yang pertama, Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat ini sangat jelas. Tanpa iman, tetapi tanpa iman. Ini pentingnya iman, saudara. Jadi jangan ada orang yang berpikir bahwa saya tidak beriman itu tidak masalah. Saya beriman itu baik, tidak beriman pun itu baik. Ayat ini tidak mengatakan begitu. Sebab ayat 6 mengatakan dengan jelas, sudah dibacakan tadi oleh Alan. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang, tidak mungkin manusia, tidak mungkin saudara, tidak mungkin saya, impossible. Tidak mungkin orang, manusia, saya, saudara, jemaat, pendeta, kalau tidak memiliki iman, orang itu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ini prinsip yang harus saya pegang. Kalau saya ikut Tuhan bertahun-tahun, saya melayani Tuhan, tapi pada titik tertentu, saya sudah tidak lagi beriman pada Yesus. Maka kita pada titik itu, pada level itu, di muka Tuhan, di hadapan hadirat Allah, walau kita ada di gereja, walau kita pelayan, tapi kita masuk pada himpunan orang-orang yang Tuhan tidak berkenan. Jadi iman itu penting. Katakan iman itu penting. Iman itu penting. Kita tidak boleh masa bodoh. Ya, kita menyerah pada keadaan. Pasrah, ya. Pasrah. Menyerah pada Tuhan dengan pasrah tidak sama, ya. Tidak sama. Menyerah kepada Tuhan, jadilah kehendak Tuhan. Tapi pasrah, jadilah apa mau jadi. Mau masuk surga, masuk neraka, terserah, itu pasrah. Tapi berserah, surrender. Kita berserah kepada Tuhan. Dan iman kita ini ternyata adalah produk yang Tuhan mau muncul dari kita. Dan ini sebagai satu indikator bahwa kita adalah orang-orang yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Buka baik-baik, saudara punya wawasan. Kalau saudara sedang ada masalah, tapi kalau saudara punya iman, punya kepercayaan, sekali lagi pusatnya adalah Yesus. Katakan Yesus pusatnya. Bukan berpusat kepada kemampuan orang lain menolong, bukan kepada cadangan rekening kita, bukan kepada badan sosial, tapi iman kita bisa survive sampai hari ini karena Yesus yang kita percayai. Katakan amin. Nah, ketika kita sudah memiliki Yesus sebagai pusat iman kita, pada saat masalah datang, maka apabila engkau tetap mempertahankan imanmu, pada saat kesulitan ada melanda, berkunjung padamu, ketika engkau memilih untuk tetap beriman, pada waktu itulah Tuhan berkenan kepadamu. Tuhan berkenan artinya Tuhan suka. Tuhan suka, kata berkenan ini bisa berarti Tuhan senang, Tuhan suka, Tuhan setuju, Tuhan berpihak padamu karena ada iman.
Sekali lagi, bukan iman sembarang, tetapi iman kepada Yesus. Kita baptis misalnya. Kita tidak boleh baptis hanya karena bergabung pada satu denominasi. Kita tidak boleh baptis karena kita mau menikah. Kita tidak boleh baptis karena orang lain juga dibaptis. Kita tidak boleh baptis karena orang lain, papa mama saya memintanya. Kita baptis kita karena kita mempercayai Yesus yang memerintahkannya, dan kita tahu bahwa itu adalah jalan keselamatan. Jadi iman kita pada waktu kita aplikasikan, kita ekspresikan, kita tunjukkan. Kali ini saudara-saudara, biasa saya selingan dulu. Kalau saya sedang berkhotbah, itu 3 hal yang bisa saya lakukan. Dalam khotbah bisa ada preaching, bisa ada yang kedua teaching, dan bisa yang ketiga adalah prophesy. Dalam preaching saya berkhotbah, saya memberitahu dan memberi semangat, memberi dorongan, dan memberi saudara spirit. Tapi ketika saya lagi teaching, saya sedang membuka pemahaman, saya sedang membuka wawasan, saya sedang membuka cakrawala. Karena umat Tuhan bisa binasa karena kurang, lack of knowledge, kekurangan pengetahuan. Jadi mungkin sekarang saya lagi teaching, buka roh saudara ya, jangan kaji dengan logikamu dulu. Saudara punya roh, buka. Nah, saya kembali, ketika kita ekspresikan iman kita, pada waktu itulah saudara-saudara, sorga berkenan dengan engkau. Apapun kelemahanmu, keterbatasanmu, kita tidak bicara dosa ya, dosa otomatis Tuhan tidak berkenan. Tapi kelemahanmu, ketakberdayaanmu, kekuranganmu, apapun yang terbatas padamu, ketika engkau hidup oleh iman. Saudara, ketika hidup oleh iman, iman yang mana? Iman yang titik tekannya adalah Yesus. Ketika engkau pada poin ini, maka saudara-saudara, Tuhan di sorga, seluruh kerajaan sorga berkenan akan engkau. Kalau kita dalam posisi warga negara, Presiden kita terhormat Bapak Jokowi berkenan pada kita, mau menerima kita, mau memfasilitasi kita, mau memberi kita dana, mau merawat kesehatan kita, betapa senang dan betapa bahagianya hidup kita. Apalagi kita, hanya dengan iman, sorga membackup kita. Hari-hari ini engkau sulit menghadapi kenyataan bahwa mungkin engkau kekurangan secara ekonomi. Tapi jika engkau mempunyai iman, dan sebabnya saya bilang pertahankan imanmu ini. Apa yang kau pertahankan? Engkau tahu siapa Tuhan yang engkau sembah. Engkau tahu apa yang mampu ia lakukan. Ia dapat mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Katakan amin. Allah kita Yehova Jireh, Allah yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Itulah Allah Yesus yang kita percayai. Poin yang sangat saudara-saudara saya tekan di sini. Tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Iman itu adalah satu produk yang kita hasilkan dari pilihan kita. Dan di mana kita beriman, pada saat kita beriman takut pergi. Pada saat kita beriman khawatir lari tunggang langgang. Pada saat kita beriman, cemas itu sirna dari hati kita. Karena cemas, khawatir, takut tidak bisa duduk dalam satu singgasana yang sama dengan iman. Kalau kita beriman, maka kita tidak takut. Kalau kita beriman, maka kita tidak khawatir. Kalau kita beriman, kita tidak cemas terhadap apapun. Dan kalau kita beriman, Ibrani 11 ayat 6, Tuhan berkenan dengan engkau. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mulai hari ini naikkan tingkat level imanmu. Jangan lagi takut ya. Jangan lagi takut, tetapi bukan ceroboh ya. Tetap saudara pakai iman, dan saudara tidak takut, tetapi kita tidak ceroboh. Kita tidak gegabah. Mulai hari ini, buang jauh-jauh khawatirmu. Karena Allah tahu apa yang kau butuhkan. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapa di sorga tahu engkau memerlukannya. Bapa di sorga tahu kelemahan, keterbatasanmu. Karena imam besar kita, Yesus yang ada di sorga, dia selalu dengan Bapa, dia berdoa syafaat. Dan dia mengatakan pada Bapa, Bapa, aku pernah jadi seperti mereka. Aku pernah ada seperti manusia. Aku pernah alami apa yang mereka alami. Jadi dia berdoa syafaat, bukan hanya memberi tahu pada Bapa dalam pengertian bersyafaat, tetapi dia juga pernah rasa apa yang kita rasa. Inilah imam besar yang kita punya, yang kita imani hari ini. Dia tahu saudara punya pergumulan. Tetapi persoalan sekarang adalah, adakah imanmu engkau pertahankan? Saya percaya saudara pada satu poin. Ketika engkau mulai bersungut, imanmu mulai gugur. Ketika engkau mulai bersungut,
maka imanmu mulai pudar. Ketika engkau mulai mengembangkan rasa kecewamu dan mempersalahkan orang-orang di sekitarmu, maka imanmu mulai terdegradasi. Imanmu mulai mengalami gangguan. Dan hari ini Tuhan bilang, kenapa kita perlu beriman, Pak Gembala? Karena dengan iman Tuhan berkenan kepada kita. Haleluya. Yang kedua, Roma 14 ayat 23. Prinsip kerajaan Allah soal iman. Yang pertama, iman itu penting karena tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Roma 14 ayat 23. Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Haleluya. Jelas ayat ini ya. Kebenaran kedua yang sedang dijelaskan di sini, mengapa kita mempertahankan iman? Karena ketika pada satu titik tertentu ada yang engkau lakukan. Roma pasal 14 ayat 23. Apa saja yang engkau lakukan tanpa disertai iman adalah apa yang engkau lakukan, aktivitasmu, pikiranmu, tindakanmu, perkataanmu yang engkau lakukan tanpa iman adalah dosa. Ketik di situ Roma 14 ayat 23. Supaya saudara ingat kembali. Apa yang kau lakukan tanpa iman? Saya lakukan ini ya karena memang kita rutin begitu. Saya ibadah karena memang hari Minggu kita harus ibadah. Saya melayani karena memang ini jadwal saya. Saya memberi karena memang sudah kebiasaan saya. Saudara-saudara, segala sesuatu harus dasarnya iman. Iman kepada Yesus. Saya melayani karena saya beriman pada Yesus. Saya memberi karena saya beriman bahwa Yesus memerintahkan saya seperti itu. Saya percaya saudara, hidup kita akan berbeda kalau kita jalani hari demi hari, poin demi poin dari tindakan-tindakan kita. Kita letakkan dasarkan pada iman. Karena di luar daripada tindakan iman, ternyata kita bisa. Selain yang pertama, kita tidak berkenan kepada Bapa di sorga. Yang kedua, kita masuk dalam area orang berdosa. Saudara tidak mau menambah dosa, bukan? Saya tidak mau menambah kesalahan. Orang yang kehilangan harapan, putus asa. Orang yang melemah-lemahkan diri. Bukan hanya akan kehilangan berkat, tapi mereka sedang hidup dalam dosa. Engkau tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh. Tapi ketika engkau tidak lagi hidup dalam imanmu, bergantung kepada Tuhan. Bukankah ada ayat yang sangat terkenal? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang menaruh harap pada Tuhan. Siapa boleh tebak ada di mana? Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harap kepada Tuhan. Tetapi ayat 5 di pasal yang sama, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harap pada manusia. Pada saat saya berhenti beriman, itu artinya saya berhenti berharap pada Tuhan. Saya berhenti bergantung pada Tuhan. Saya berhenti mengandalkan Tuhan. Menurut ayat 5 di versi Roma, kita masuk atau kita dikategorikan orang berbuat dosa. Dan orang berbuat dosa, saudara-saudara, kita tidak akan seperti orang lain yang hidup benar. Kita tidak akan mudah untuk mendapatkan jawaban-jawaban doa. Jadi mari hari ini kita hidup dengan iman. Karena dengan iman, saudara, yang pertama kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, kita bisa menghindarkan diri dari dosa-dosa yang kita tidak sadari. Ada dosa yang terbuka, orang lain bisa tahu. Ada dosa yang paham, saudara ya. Saudara bisa paham ini, dosa yang kita tidak sadari kita sedang berbuat dosa. Ini dosa di mana kita sedang tidak beriman. Saudara kehilangan harapan. Saudara kecewa. Saudara bersungut. Saudara mulai kehilangan motivasi. Di saat-saat ini saudara merasa itu biasa. Tapi saya kasih tahu hari ini, itu adalah strategi iblis untuk menghancurkan imanmu. Tapi hari ini kita tidak demikian. Kita akan mempertahankan iman kita. Kita akan terus bergerak. Kita akan terus maju. Dan inilah merupakan firman yang saya dapatkan dari Tuhan hari ini. Agar saudara yang mendengar firman ini, starting point saudara sudah beriman, tetapi puluhan tahun kemudian sesudah itu, hari ini engkau masih ada. Tuhan ingatkan lagi kembali bahwa imanmu bisa naik, bisa turun.
Itu sebabnya saudara-saudara, pertahankan imanmu. Haleluya. Pertahankan imanmu apapun keadaannya, apapun situasinya. Baik engkau diberkati atau belum diberkati, baik engkau dihibur atau dikecewakan, baik engkau mendapatkan promosi atau tertunda promosimu, imanmu engkau harus pertahankan. Karena iman ini berguna agar sampai saudara-saudara di satu titik di ujung perjalanan, Tuhan akan berkata kepadamu, sabarlah engkau, hai hambaku yang baik dan hai hambaku yang setia. Kata setia diambil dari kata bahasa Inggris faithful, faithfulness. Dan faithfulness ini diambil dari kata Yunani pisteus atau pisteuo atau pistis. Jadi orang yang setia adalah orang yang beriman sampai langkah terakhir. Haleluya. Saudara mau setia sampai langkah terakhir? Itulah yang disebut dengan kesetiaan. Itu yang disebut dengan faithfulness. Itu yang disebut dengan iman yang penuh. Itu yang disebut dengan Ibrani pasal 12, iman yang menuju kepada kesempurnaan. Saya yakin saudara-saudara, hari ini pesan firman ini datang pada saudara untuk supaya saudara ingat baik-baik bahwa Tuhan menghendaki iman itu dipertahankan. Saya baca kemarin ayat Ibrani pasal 10 ayat 38. Ibrani pasal 10 ayat 38. Silakan dibaca. Ini kehendak Tuhan supaya saudara tahu bahwa beriman itu penting. Beriman itu bukan hanya dapat perkenanan. Beriman bukan hanya untuk menghindarkan kita dari kesalahan-kesalahan, tetapi iman ini adalah kewajiban kita. Ayat 38 Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 38. Ya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, Ya. dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ya, jelas sekali saudara-saudara. Ayat 39. Ini ayat kontra dari ayat 38. Ibrani 10 ayat 39. Iya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan Yes. binasa, Ya. tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Terima kasih. Ayat ini saudara-saudara memberitahu pada kita bahwa orang benar, saudara dan saya orang benar ya. Orang benar itu apa? Orang benar itu begini. Kita dibenarkan oleh darah Yesus secara status. Saudara orang benar? Ya. Orang kudus? Ya. Oleh apa? Oleh darah Yesus. Jadi saudara ditanya apakah saudara orang benar? Apakah Alan orang benar? Ya. Apakah saudara orang kudus? Ya. Itu dari segi status apa yang Yesus telah kerjakan untuk kita. Kemudian benar yang kedua adalah benar dari segi tindakan. Perjanjian baru, orang benar itu adalah orang yang dibenarkan oleh darah Yesus. Tapi perjanjian lama, orang benar adalah orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi kalau kita combine, orang benar itu adalah orang yang dibenarkan oleh darah Yesus dan orang yang hidup benar secara tindakan atau perbuatan sehari-hari. Nah, saudara-saudara, ayat ini bilang kalau orang benar seperti itu, ayat ini jelaskan kita harus hidup oleh iman. Kita tidak disarankan, kita tidak hanya ditawarkan, tapi kita harus hidup oleh iman. Ketik di sana, hidup oleh iman. Jadi kita tidak ditawarkan, bukan persuasif, tapi ini kewajiban kita. Perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Jadi beriman itu wajib. Haleluya. Beriman itu wajib. Dan ayat ini jelas, apabila ia, orang benar itu, yang tadinya hidup beriman, apabila ia mengundurkan diri, maka aku, ini sebab akibat. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku Tuhan tidak berkenan kepadanya. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam beberapa konsultasi telepon yang saya bilang tadi, bahwa ada waktu tertentu, ada hamba Tuhan, ada jemaat, merasa sudah tidak mampu. Tekanan-tekanan ini sudah sangat berat. Ini bukan masalah pandemik yang sekarang ini, tapi masalah rumah tangga, masalah pribadi, masalah keluarga, masalah ekonomi. Sehingga orang-orang mulai mengambil pilihan untuk mundur. Orang-orang mulai kecewa. Orang-orang mulai merasa tidak lagi saya bisa bertahan. Tapi hari ini firman Tuhan sampai kepada saudara, orang yang bertahan sampai kesudahannya, mereka akan selamat. Orang yang survive, orang yang bertahan, orang yang mempertahankan imannya sampai pada langkah yang terakhir,
mereka akan selamat. Saudara-saudara, tidak ringan memang ketika kita dikecewakan dan kita tetap mempertahankan iman. Tidak ringan ketika kita sudah belajar bersabar, tetapi kita dipermainkan orang. Tidak mudah ketika kita sudah hidup benar, tetapi orang mencurangi kita. Tidak mudah ketika kita sudah hidup jujur, tapi orang menipu kita. Tidak mudah untuk mempertahankan iman ketika kita sudah hidup benar dan orang masih gosip, masih fitnah dengan kita. Tidak mudah untuk kita bertahan dalam iman, di mana kita seharusnya mendapatkan pertolongan dari orang-orang itu, tapi justru orang-orang yang sama yang kita harapkan pertolongan, orang-orang itu juga yang membuat kita tersandung. Tidak mudah, saudara-saudara, untuk melayani Tuhan apabila pelayananmu tidak dihargai. Tidak mudah untuk tetap setia apabila tidak ada orang yang memperhatikannya. Tetapi ada sepasang mata Bapa di sorga. Dia sedang melihat keadaanmu. Dia melihat Yusuf. Dia melihat Daniel. Dia melihat Daud. Dia melihat Gideon. Dia melihat hidup saudara sekarang ini. Ketika engkau memilih untuk mempertahankan imanmu. Iman artinya tetap pada pegangan saudara. Iman artinya tetap bergantung pada Yesus. Iman artinya tetap kaitannya hanya Yesus. Iman artinya tidak ada andalan lain kecuali Yesus. Saudara harapkan yang lain, semua yang lain yang saudara harapkan akan digoncang satu saat. Tetapi Yesus tidak akan pernah tergoncangkan. Jadi hari ini bagaimana mempertahankan imanmu? Saudara-saudara, ayat-ayat itu sudah jelas. Jangan mengundurkan diri. Ketik di situ, jangan mengundurkan diri. Saya tahu jemaat GBI Tiberias ini dengan iman adalah jemaat-jemaat yang kuat. Tapi jangan jadi lemah oleh karena musim ini. Jangan jadi lemah oleh karena kesulitan ekonomi. Jangan jadi lemah oleh karena selama kita hendak dapat dengan gembala. Jangan jadi lemah karena saudara-saudara ibadah sendirian. Jangan jadi lemah karena iman itu bergumul dengan waktu. Iman bergumul dengan situasi. Iman bergumul dengan perlakuan-perlakuan orang. Kalau engkau mau tidak punya pergumulan iman tidak bergumul dengan waktu, maka engkau harus sama dengan penjahat yang ada di sebelah Yesus. Setelah percaya, langsung game over. Setelah beriman, langsung kembali ke rumah Bapa. Langsung kembali ke alam baka. Maka saudara, nihil masalah, nihil pergumulan. Imanmu tidak harus berhadapan dengan waktu. Imanmu tidak harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka dengan engkau. Tetapi ketika engkau masih hidup, sejak engkau beriman 10, 20, 30 tahun lalu, engkau sudah ikut Tuhan bahkan 40, 50. Dan hari ini engkau masih ada. Jangan lupa bahwa ada satu pihak yang sedang berusaha menggugurkan imanmu. Kalau boleh orang-orang pilihan Allah pun digugurkan. Dengan kebohongan ajaran, dengan pengkhianatan. Keluarga yang harusnya membela engkau, tapi mereka justru yang mengkhianati engkau. Dan itu bagimu mungkin sebuah alasan untuk mundur. Tapi kabar baik hari ini, Tuhan mau engkau tidak mundur. Sebab apabila engkau mundur, maka Tuhan tidak akan berkenan kepadamu. Tapi ayat 39 luar biasa ayat ini. Tetapi Ibrani 10 ayat 39, sama-sama baca. Tetapi kita, tetapi saya, tetapi kita jemaat GBI Tiberias New Life Manado, tetapi keluargaku, tetapi kami, keluarga kami bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang beriman. Kata percaya sama dengan iman. Tetapi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beroleh hidup ketika kita mempertahankannya sampai langkah yang terakhir. Haleluya. Saya buka ayat yang terakhir. Siap-siap untuk pelayanan perjamuan, saudara-saudara. Roti, jangan lupa ada taruh di mana barangkali. Anggur. Matius pasal 24 ayat terakhir. Ayat yang ke-13. Matius pasal 24. Bagaimana mempertahankan iman? Akibat akhir kalau kita bertahan dalam iman. Ayat 13. Matius 24 ayat 13. Ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Thank you. Orang yang bertahan dalam iman. Orang yang mempertahankan iman apapun yang terjadi. Orang yang seperti Daniel, walaupun dia sengaja dijebak untuk tidak ibadah kepada Allahnya.
Tetapi dia bertahan. Orang seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, walaupun mereka harus dimasukkan dalam dapur api, tapi mereka tetap bertahan. Kata bertahan menggunakan kata hupomone, tekun, bertahan, survive. Mereka tetap tidak melepaskan iman mereka. Dan orang-orang seperti ini, jika mereka secara timing, waktu, mereka bertahan sampai kesudahan. Kesudahan ini adalah akhir. Bertahan sampai langkah terakhir, maka mereka akan selamat. Sabar saja saudara, bahwa wabah pandemi ini tidak akan berlangsung selama 10 tahun. Tidak akan berlangsung seumur hidup saudara. Ada musim di mana dia berhenti. Tapi ambillah pelajaran di musim ini, bahwa di musim ini kita sedang berlatih agar iman kita tidak bergantung kepada sesuatu yang lain kecuali kepada Tuhan Yesus.